Hari ini kita bicara, ini hari Kamis tanggal 8 Juli. Ada tingkat angka kesembuhan sebesar 21.185. Ini juga dianggap sebagai angka yang cukup baik. Yaitu angka kesembuhan per hari ini adalah 21.185. Kita mundur 2 minggu ke belakang, tanggal 24 Juni, angka kesembuhan 9.201. Saya membaca bahwa pasien COVID itu setelah dia dinyatakan negatif, dia 2 minggu lagi harus dinyatakan negatif juga based on PCR. Artinya kalau 2 minggu yang lalu 9.201 yang sembuh, hari ini juga dinyatakan negatif, let's say kita nggak usah bilang semuanya 9.201, 50%-nya aja. Atau hari ini 21.000 sekian sudah dinyatakan sembuh, 2 minggu lagi 50%-nya aja dia PCR lagi dinyatakan negatif. Bukankah ini potensi yang luar biasa sebagai donor plasma konvalesen untuk angka pasien positif COVID yang makin tinggi di Indonesia? Betul. Nah, terus di mana soalnya? Well, soalnya sebenarnya yang pertama adalah edukasi dan komunikasi. Itu merupakan soal yang memang kita harus perjuangkan bersama. Apa hubungannya apa? Edukasi dan komunikasi apa? Iya, seperti yang sudah kita lihat tadi, Rosi. Banyak sekali orang yang salah tangkap. Disuruh mencari donor, dibilang saya harus nyari donor sendiri. Padahal tadi sudah diluruskan bahwa memang PMI-nya mungkin tidak ada golongan darah tersebut. Ya kan? Kemudian tanpa surat dari DPJP, mereka pengen memaksakan saya mau donor, padahal tidak ada suratnya. Nah, edukasi yang diperlukan di sini. Sorry, saya mau donor, saya mau mendapatkan donor. Ya, kalau saya mau donor kan itu orang tanpa harus dokter bisa. Betul. Saya mau mendapatkan plasma, tapi tidak ada surat dari DPJP-nya. Nah, seperti hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa diatasi oleh komunikasi yang baik. Komunikasinya dimulai dari mana? Ya dari antara dokter perawat atau DPJP dengan keluarga pasien. Baik. Dokter Monik, itu kita kalau lihat dari pasien yang membutuhkan plasma konvalesen, karena belakangan ini kita sering mendapat permintaan pertolongan untuk mendapatkan donor. Tapi saya mau bicara soal supply ini. Tadi kan dua minggu sebelumnya ada 9.200-an. 50% aja, let's say 4.000. Kamis ini 21.000. 50% aja kita 2 minggu lagi mereka negatif. Artinya ini kan potensi supply bagi mereka yang bisa mendonorkan plasma konvalesen. Kenapa ini tidak dianggap sebagai potensi penyembuhan? Iya, sebenarnya boleh saya sedikit. Boleh, Dokter Linda. Ya. Jadi gini, untuk menjadi pendonor plasma itu banyak persyaratannya. Ya, secara rekrutmen, ya, kita mulai dari rekrutmen dulu, berarti kita punya pendonor. Pendonor itu secara administrasi dia harus sembuh, ada dari dokternya ya menyatakan dia sembuh. Tadinya kami tuh terkonfirmasi itu boleh dengan PCR, tapi karena sekarang banyak isoman, apabila dia ada surat sembuh dari puskesmas pun dan bergejala, kami silakan. Seperti itu. Nah, yang diutamakan adalah mungkin dari sekian yang tadi disampaikan 50% saja, let's say kita ambil seperti itu. Kita yang paling penting adalah terbentuknya titer antibody, di mana imunoglobulin G-nya mencukupi, yaitu 1 berbanding yang sesuai dengan pedoman Badan POM adalah 1 berbanding 160. Itu harus ada ya antibodinya ya setelah 2 minggu atau di atas 2 minggu. Oke. Betul. Nah, tidak semua, jadi ini pengalaman kami. Contoh dari 100 dari satu instansi diambil ada mereka datang screening awal. Setelah rekrutmen itu namanya screening. Di screening awal itu diambil adalah pemeriksaannya darah lengkap ya, kemudian pemeriksaan infeksi menular karena transfusi darah, titer antibody. Kalau mencukupi dia baru bisa diambil. Oke. Jadi poinnya itu di screeningnya ya. 1, yang saya baca nggak boleh berat badannya di bawah 55 kg. Ya, itu persyaratannya. Ya. Lalu kemudian antibodinya dia harus mencukupi. Dan kemudian untuk perempuan dia tidak boleh pernah hamil begitu. Jadi sepanjang hidupnya nggak pernah hamil atau hanya dalam periode tertentu dia sedang nggak hamil? Sebenarnya begini, kalau untuk yang hamil dan tidak hamil, sebenarnya yang hamil pun sebenarnya boleh. Tapi prosesnya panjang.
Iya. Nah, sementara permintaannya itu rata-rata urgent. Iya. Tulisannya urgent, minta. Nah, kalau yang hamil ini pemeriksaannya panjang. Kita aja ini alurnya ya, Mbak Rosi, alurnya itu begini. Untuk mengambil pemeriksaan awal screening memerlukan waktu 2 jam. Ya kan? Itu memerlukan 2 jam. Kalau perempuan hamil atau keguguran itu bisa lebih lama lagi. Oke, artinya sebenarnya bukan nggak bisa perempuan yang pernah hamil, tapi proses screeningnya, pemeriksaan selanjutnya lebih panjang. Padahal kebutuhan untuk ini butuhkan cepat gitu ya. Mungkin sebenarnya tepatnya itu adalah tidak diprioritaskan ya Dokter Indah ya. Ya, diprioritaskan pria atau wanita yang tidak pernah bla 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 gitu. Seperti makanya kalimatnya diutamakan laki-laki. Bukan berarti perempuan hamil itu nggak boleh. Jadi bisa nggak saya katakan ini, Dokter Linda, Dokter Monik, mengapa banyak permohonan donor plasma konvalesen? Banyak di antara kita juga sudah pernah kena COVID, tapi juga dan juga sudah sembuh. Banyak yang bisa, tapi belum tentu lolos screening karena screeningnya itu memang ketat sekali. Jadi ada di proses screening yang sangat menentukan. Betul. Iya. Betul. Betul. Ya.